Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mega Yustari dari 6 Jurnalis Tim B. Pada video kali ini, Mega akan ngejelasin tentang berita di media sosial. Nah, fokusnya itu tentang dimensi konsumsi insidental dan juga peran pemimpin opini dalam media sosial. Nah, kita tahu bahwa berita di media sosial itu banyak, mulai dari Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, dan masih banyak lagi. Banyak banget berita-berita yang bisa kita konsumsi dari media sosial. Apalagi di era reformasi 4.0, bahkan udah masuk ke 5.0 dan 6.0, bahwa berita-berita itu banyak sekali tersebar di media sosial. Baik itu berita yang benar-benar berita yang real dan ataupun berita hoax. Maka dari itu kita sebagai penikmat berita di media sosial harus pandai-pandai nih memilih mana berita-berita yang memang berita-berita aktual dan berita-berita yang hoax. Nah, untuk konsumsi ataupun konsumennya sendiri dari berita yang ada di media sosial itu mulai dari anak kecil, orang dewasa, remaja, sampai bahkan yang tua renta itu menggunakan media sosial untuk mengkonsumsi berita. Nah, di dalam pembahasan kita ini sendiri, kebanyakan ya beritanya itu bukan kita yang mencoba melihat untuk mengikuti berita itu, tapi kebanyakan sekarang itu berita yang coba mengikuti kita. Contohnya di di feed Instagram kita itu akan muncul berita-berita yang tanpa kita cari dia sudah ada muncul, karena mungkin satu faktor dari itu tadi, faktor dari peran pemimpin opini seperti misalnya Najwa Shihab. Ada juga ya motivator-motivator lainnya yang membuat berita-berita di media sosial, sehingga tanpa kita mencari atau menelusurinya kita sudah dapat mengkonsumsi berita tersebut. Banyak sekali penelitian yang sudah diadakan, riset-riset yang sudah diadakan bahwa berita di media sosial ini sangat mempengaruhi perilaku masyarakat, seperti baik itu dari tingkah laku pendidikan, ekonomi, sosial, dan lain-lain. Jadi berita-berita yang ada di media sosial itu sangat berpengaruh bagi kehidupan kita sendiri. Nah, untuk berita insidental tadi itu, seperti yang saya jelaskan di awal, bahwa berita itu yang mengikuti kita jadinya, bukan kita yang mengikuti berita itu gitu. Seperti kalau misalnya kita mengikuti berita, kita menelusuri ini apa berita yang ingin kita cari, misalnya berita Palestina dan Israel, tanpa kita mencarinya berita sudah muncul. Seperti di feed Instagram itu udah banyak sekali video-video yang muncul gitu kan, bagaimana satu yang posting, misalnya yang memposting Atta Halilintar, itu bakal jadi viral gitu di media sosial, menjadi berita, masuk ke dalam Facebook, Twitter, dan lain-lain. Tapi kebanyakan sih orang banyak mengonsumsi berita dari Facebook dan juga Instagram. Kenapa seperti itu? Karena untuk menelusurinnya itu lebih mudah gitu. Jadi faktor lebih mudah juga mempengaruhi bagaimana orang-orang itu mengonsumsi berita dari media sosial itu tadi. Nah, untuk peran pemimpin opini di sini tadi kita jelaskan lagi bahwa orang yang mempunyai suatu kepentingan ataupun orang yang penting di negeri ini itu menjadi penarik opini bagi seseorang membahas suatu berita yang ada di media sosial. Contohnya tadi kalau kita ambil dari antara Palestina dan Israel, misalnya Taki Malik. Nah, di zaman sekarang ini masyarakat itu berpindah beritanya dari yang lama ke lebih modern, seperti misalnya dari koran, dari televisi, berpindah ke media sosial itu tadi gitu kan. Karena sekarang orang lebih banyak menggunakan Instagram, menggunakan Facebook untuk kehidupan sehari-harinya daripada nonton di rumah, daripada baca koran. Orang udah berpindah ke sana gitu. Makanya di sini berita di media sosial itu sangat mempengaruhi kehidupan orang-orang saat ini gitu. Baik buruknya kehidupan sekarang ini ya tergantung juga bagaimana kita mengkonsumsi berita yang ada di media sosial. Seperti itu. Juga pemimpin tadi, kita harus mempunyai satu leader untuk mengapakan sebuah berita. Misalnya berita, kita ambil di detik.com, berita yang mungkin yang faktual, di mana lagi dan lain-lain banyak lagi gitu. Kita harus melihat media-media yang memang menyediakan berita-berita faktual, sehingga kita menjadi konsumen berita itu yang baik gitu kan, nggak hanya mengkonsumsi berita-berita
berita-berita yang hoax, berita-berita yang hanya menjadikan berita pemecah atau berita bagaimana gitu. Jadi ya baik-baiknya kita bagaimana cara kita menyalin berita yang ada di media sosial. Setelah kita mempunyai pemimpin untuk mengamalkan opini kita tentang sebuah berita, kita harus juga mempunyai kebutuhan yang tepat untuk mengkonsumsi berita, bukan hanya mengikuti opini-opini dari orang-orang besar saja. Mungkin saja opini yang mereka sampaikan itu ada benarnya, ada juga tidaknya saat kita konsumsi di media sosial. Ya kita tahu bahwa media sosial itu banyak faktanya, banyak juga yang tidak faktanya, atau banyak juga yang hoaxnya, karena orang banyak sekali yang mengambil keuntungan dari berita yang ada di media sosial. Kenapa berita di media sosial itu banyak sekali digemari orang? Ya karena itu mudah sekali kita mengakses berita-berita yang ada, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri, seperti itu. Jadi mau berita apa ya yang teman-teman inginkan di media sosial itu ada gitu. Tergantung bagaimana cara kita mengkonsumsi berita itu dan siapa sih leader ataupun pemimpin kita untuk beropini tentang sebuah berita. Misalnya kita melihat berita tentang Palestina dan Israel, kita lihat opini dari Ustadz Abdul Somad. Mungkin itu bisa jadi kita jadikan referensi untuk kita berpikir lebih ke depannya, bagaimana sih ini konflik antara Palestina dan Israel, bagaimana berita-berita di dalam negeri ini. Kita mempunyai satu leader gitu yang nantinya membuat kita lebih berpikiran jernih tentang berita yang sudah kita dapatkan di media sosial tersebut. Contohnya lagi tentang berita style, itu sangat mempengaruhi perilaku kita dalam berpakaian, berperilaku, kita meniru. Ya itu tadi, kita harus mempunyai leader yang memang betul-betul sesuai dengan diri kita. Jangan kita lihat orang cantik nih pakai rok mini, kita coba juga pakai rok mini gitu kan. Orang cantik pakai niqab, kita coba pakai niqab. Ya sudah dari coba-coba aja karena ngeliat tren-tren yang ada di media sosial, lihat berita-berita di media sosial gitu. Terus juga berita tentang Atta Halilintar yang sama Aural yang keguguran, banyak orang beropini, berpendapat bahwa itu salah satu akibat dari penyakit AIN. Contohnya lagi tentang berita style, itu sangat mempengaruhi perilaku kita dalam berpakaian, berperilaku, kita meniru. Ya itu tadi, kita harus mempunyai leader yang memang betul-betul sesuai dengan diri kita. Jangan kita lihat orang cantik nih pakai rok mini, kita coba juga pakai rok mini gitu kan. Orang cantik pakai niqab, kita coba pakai niqab. Ya sudah dari coba-coba aja karena ngeliat tren-tren yang ada di media sosial, lihat berita-berita di media sosial gitu. Terus juga berita tentang Atta Halilintar yang sama Aural yang keguguran, banyak orang beropini, berpendapat bahwa itu salah satu akibat dari penyakit AIN. Padahal di dalam agama kita sendiri penyakit AIN itu ya itu memang udah seperti keguguran itu ya memang udah takdir dari Allah gitu. Jadi kita nggak boleh berspekulasi yang hal-hal negatif tentang kehidupan seseorang gitu, karena ya tugas kita sebagai hambanya hanya mendoakan yang terbaik untuk hamba yang lain gitu. Jangan malah berspekulasi yang negatif tentang orang lain gitu. Ya di media sosial itu adalah hanya sekedar hiburan, positifnya kita ambil untuk diri kita, negatifnya kita hilangkan, karena tidak ada sesuatu yang diciptakan oleh manusia itu ya untuk keuntungan saja, pasti ada negatifnya untuk diri kita sendiri. Itu tadi, kita harus mempunyai penyaringan yang sangat-sangat bagus untuk menyaring berita-berita yang ada di media sosial. Apalagi kita seorang jurnalisme, kita mungkin lebih paham bagaimana trik-trik melihat berita-berita di media sosial sekarang yang tersebar di Instagram, Facebook dan segala macamnya itu gitu kan. Baik itu berita di dunia, berita di Indonesia, berita di internasional, berita dimanapun bisa kita dapatkan dengan mudah karena kita mempunyai medsos atau media sosial itu tadi. Jadi dengan adanya media sosial ini kita dapat memudahkan kita untuk mendapatkan sebuah berita, tetapi juga mudah untuk merusak kita jika kita tidak bisa memegang teguh keteguhan hati kita itu tadi. Banyaknya kita membaca berita-berita, banyaknya kita membaca buku-buku bagaimana cara kita menganalisa suatu berita yang baik dengan benar, itu menjadi hal yang penting untuk kita ketika kita membaca berita di media sosial, karena kita nggak tahu nih berita yang ada di media sosial itu pro kemana. Misalnya kayak berita tentang pemilihan presiden antara Jokowi sama Prabowo gitu kan, kecebong dan kampret gitu kan, kita nggak tahu nih berita-berita itu menjurusnya kemana gitu. Nah di sini tadi peran kita lebih banyak membaca situasi, lebih banyak membaca buku, lebih banyak membaca berita-berita yang ada, dan
kita saring-saring, kita pilah-pilah semuanya, itu menjadikan diri kita akan lebih baik lagi dalam mengkonsumsi berita yang ada di media sosial itu tadi. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Pesan saya, bijaklah menjadi konsumen dalam membaca berita yang ada di media sosial. Jadikan suatu pemimpin opini itu bukan hanya satu-satunya untuk kita beropini dalam sebuah berita, tapi diri kita sendiri. Saat kita pandai memilih sebuah berita itu lebih baik lagi, yaitu lebih bagus daripada kita melihat suatu pemimpin untuk opini berita tersebut. Mungkin hanya yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridul wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.